Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumlah ismiyah mabdu'ah bismil ma'rifah. Kita akan mempelajari, ini sudah kita pelajari bahwa jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim ma'rifat, di antara isim ma'rifat adalah dhamir, contohnya adalah huwa talibun. Huwa talibun, ini adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan dhamir, huwa mubtadanya, talibun sebagai khobarnya. Kemudian isim ma'rifah yang lain ada isim isyarah. Ya, isyarah contohnya hada komisun. Hada komisun. Hada ini adalah isim isyarah. Hada komisun, ini adalah sebuah baju. Hada mubtadanya, komisun sebagai khobarnya. Kemudian al-alam. Alam ini adalah nama orang, ya, nama negara dan lain sebagainya. Contohnya adalah Zaidun mudarisun. Zaid adalah seorang guru. Ya, Zaidunnya ini sebagai mubtadanya karena dia di awal kalimat, mudarisun sebagai khobarnya. Kemudian mu'arraf bi al, ya, isim yang dilekati dengan al. Ya, contohnya ada al-mumatsilu masyhurun. Al-mumatsil, aktor itu terkenal. Ya, ini mumatsil sebagai mubtadanya karena dia termasuk isim ma'rifat karena dilekati oleh al. Kemudian masyhurun sebagai khobarnya. Begitu juga dengan isim mausul. Isim mausul, jumlah kalimat yang diawali dengan isim mausul, contohnya adalah alladzi huwa fil fasli mudarisun. Nah, isim mausulnya sebagai mubtadanya alladzi. Kemudian huwa fil fasli ini adalah silah mausul. Silah mausul adalah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Kemudian mudarisun sebagai khobarnya. Ini ada beberapa jumlah isim ma'rifat yang diawali isim isyarah, dan tentunya di sana mudhof. Ya, satunya lagi adalah mudhof kepada isim ma'rifat. Isim yang dimudhofkan, yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat sekarang diidhofahkan kepada dhamir. Contohnya adalah ibnuhu talibun. Anaknya adalah seorang mahasiswa. Ya, ini hu, ini ibnu, ini mudhof. Kemudian hu adalah dhamir mutasil, ya. Maka ibnu ini adalah sebagai mubtadanya, kemudian talibun sebagai khobarnya. Ya. Kemudian diidhofahkan kepada isim isyarah. Contohnya adalah qamisu hadal waladi mubtalun. Ya, qamisu ini mubtadanya dan dia kalau mudhof itu tidak boleh bertanwin. Kemudian hada isim isyarah, ya, hada isim isyarah yang diidhofahkan kepada qamis, ya, waladi ini adalah badalnya. Ya, qamisu hadal waladi mubtalun. Baju anak ini basah, ya, baju anak ini basah. Kemudian diidhofahkan kepada alam. Contohnya akhu Zaidin mudarisun. Akhu Zaidin, ya, Zaidin ini alam, akhu. Ya, akhu Zaidin, saudaranya Zaid itu seorang guru. Akhu mubtadanya, ya, karena dia berbentuk idhofah, diidhofahkan kepada isim alam. Kemudian mudarisun sebagai khobarnya. Kemudian diidhofahkan kepada isim yang dilekati oleh al. Baitul mumatsili kabirun, ya. Rumah disandarkan kepada isim yang dilekatkan pada al. Baitul mumatsili kabirun, rumahnya milik aktor itu besar. Ya, kemudian yang contohnya lain ada isim diidhofahkan kepada isim mausul. Ya, kitabul ladzi fil fasli jadidun. Kitab miliknya orang yang ada di kelas itu baru. Kitabnya ini sebagai mubtadanya karena dia merupakan isim ma'rifat yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat, ya. Isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Kemudian fil aladinya ini adalah mudhof ilaihnya. Fil fasli ini adalah silah mausul jadidun, baru ini khobarnya. Nah, ini adalah beberapa contoh jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim ma'rifat. Yang ini tentunya sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya di materi sebelumnya. Dan materi kali kita ini sekarang kita akan pelajari variasi khobar mubtada. Ya, variasi khobar dan mubtada. Kita sudah ketahui bahwa jumlah ismiyah itu memiliki dua rukun, ya, pertama mubtada dan khobar. Dan di sana khobarnya memiliki variasi. Ya, mubtada dan khobar adalah dua isim yang menyusun sebuah kalimat hingga bisa sempurna dan dipahami.
Nih, contohnya anwaul khobar pertama adalah mufrad. Mufrad di sini maksudnya bukan tunggal, tetapi maksudnya adalah bukan jumlah, juga bukan sibul jumlah, ya. Bukan, dan juga mufrad ini maksudnya bukan jumlah dan bukan sibul jumlah, bukan berarti dia tunggal musana, tapi dia mufrad di sini adalah pengertiannya bukan jumlah juga bukan sibul jumlah. Contohnya adalah at-talibu dzakiyun, at-talibu mubtada'nya, kemudian dzakiyun sebagai khobarnya. Ingat dzakiyun ini, lihat dzakiyun kita konsentrasinya kepada khobar yaitu berbentuk mufrad. Begitu juga dengan mahasiswa itu cerdas, ya. At-tullabu muhaddabuna, para mahasiswa itu adalah beradab, ya. Para mahasiswa itu beradab. At-tulabunya sebagai mubtada'nya, muhaddabun sebagai khobarnya, dia berbentuk mufrad, ya. Ingat mufrad di sini bukan jumlah juga bukan sibul jumlah. Kemudian khobarnya berupa jumlah ismiyah, ya. Berarti kita akan pelajari khobarnya bahwa berbentuk jumlah ismiyah. Umar akhuhu mudarisun, Umar saudara laki-lakinya adalah seorang guru, ya. Akhuhu mudarisun ini adalah sebagai khobarnya daripada Umar, yaitu berbentuk jumlah ismiyah. Umarnya mubtada, akhuhu mudarisun ini adalah satu kalimat tetapi menduduki posisinya sebagai khobar daripada Umar itu sendiri, ya. Umar saudaranya adalah seorang guru. Kemudian bentuk khobar lainnya itu jumlah fi'liyah. Contohnya adalah at-tulabu jalasu alal karosi, para mahasiswa itu telah duduk di atas kursi. At-tulabu ini mubtada'nya. Nah, mubtada, sekarang jumlah fi'liyahnya jalasu, ya, mereka duduk. Jalasu ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dia sebagai khobarnya alal karosi, di atas kursi, ya. Jadi jalasu yaitu fi'ilnya jalasa, kemudian fa'ilnya siapa pelakunya, yaitu wawul jamaah ini sebagai pelakunya. Karena jumlah fi'liyah itu terdiri daripada fi'il dan fa'il, ya. Kalau jumlah ismiyah mubtada dan khobar, contohnya akhuhu mudarisun tadi, akhu yaitu isim yang diidhofahkan kepada domir, ya. Mudarisun ini adalah jumlah mubtada dan khobar, maka jumlah ismiyah ini akan menjadi khobarnya Umar, ya. Begitu juga dengan jumlah fi'liyah ini. Jalasu, jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Fa'ilnya apa? Jalasa, fa'il jalasa, kemudian wawul jamaahnya sebagai pelakunya, fa'ilnya. Ini maka ia menjadi khobarnya. At-tulabu jalasu alal kursi. Kemudian jenis khobar lainnya adalah sibul jumlah. Sibul jumlah, ya, sibul jumlah itu kalimat yang tersusun dari terdiri dari harfu jar dan isim yang dibaca jar atau dzarf, ya. Contohnya at-talibani fil fasli. At-talibani fil fasli, at-talibani sebagai mubtadanya, fil fasli ini sebagai khobarnya. Dia khobarnya bentuknya adalah syibhul jumlah. Fi-nya harfu jar, ya. At-talibani, dua mahasiswa itu ada di dalam kelas. Kemudian as-sa'atu tahtal wisadati. Jam itu di bawah bantal, ya. As-sa'atu tahtal wisadah, ya. As-sa'atu sebagai mubtadanya, tahtal wisadati ini sebagai khobarnya, ya. Tahtal wisadati khobarnya berbentuk sibhul jumlah. Nah, ini adalah beberapa jenis khobar, yaitu pertama mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan sibhul jumlah. Nah, variasi khobar mubtadanya kita ulangi lagi. Contohnya adalah Umar akhuhu mudarisun, ya. Ingat, perhatian, khobar yang berupa jumlah harus mengandung domir, kata ganti yang sesuai dengan mubtadanya. Umar akhuhu mudarisun. Nah, ini Umar sebagai mubtadanya, sedangkan akhuhu mudarisun sebagai khobarnya, ya. Akhuhu mudarisun ini pertama adalah susunan jumlah ismiyah, ya. Akhuhu mudarisun ini jumlah ismiyah. Akhuhu yaitu isim ma'rifat, jumlah ismiyah diawali dengan idhofah, isim yang diidhofahkan kepada hu domirnya, ya. Dan hu ini adalah akhuhu, saudaranya, ini adalah domir yang kembali kepada mubtadanya, dengan mubtadanya sesuai dengan mubtada. Umar ini kan laki-laki, maka domirnya pun harus laki-laki. Akhuhu mudarisun, ini jumlah ismiyah, ya, berupa jumlah ismiyah, maka dia menjadi khobarnya, ya. Akhuhu mudarisun, akhuhu mubtada, mudarisun sebagai khobarnya, ya. Maka karena akhu mudarisun jumlah ismiyah, maka dia menjadi khobar daripada kalimat
Umar, menjadi khobarnya Umar. Umar mubtada, dan akhuhu mudarisun mengandung domir yang kembali kepada mubtadanya, yaitu karena Umar ini mudzakkar maka domir menggunakan mudzakkar, akhuhu hu. Kalau perempuan misalnya Fatimatu akhuha mudarrisun, ya, Fatimatu akhuha mudarrisun, karena menggunakan domirnya kembali kepada Fatimah. Kemudian, nah ini akhu mudarrisun sebagai khobarnya. Kemudian kalimat atulabu jalasu alal kursi, ya, atulabu mubtadanya, jalasu alal kursi sebagai khobarnya, ya. Jumlah ismiyah fi'liyahnya apa? Jumlah fi'liyahnya adalah jalasu, ya. Jalasa fa'ilnya adalah waul jamaah, jalasu, ya. Jalasu mereka duduk, para mahasiswa mereka duduk di atas kursi-kursi. Ini adalah jalasu, ini jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya. Maka jalasu fa'ilnya adalah waul jamaah, kemudian jumlah fi'liyahnya menjadi khobar, ya, jalasu ala kursi, jumlah fi'liyah sebagai menjadi khobar. Sekarang kita praktek, ya. Buatlah jumlah ismiyah yang khobarnya berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang khobarnya berupa jumlah ismiyah. Contohnya adalah al-liwa'u syakluhu mustatilun. Bendera itu bentuknya persegi panjang. Al-liwa'u syakluhu mustatilun, ya. Liwa mubtadanya, kemudian syakluhu sebagai khobar, syakluhu mustatilun sebagai khobarnya, ya. Kan khobarnya berupa jumlah ismiyah, syakluhu mustatilun. Kemudian jumlah ismiyah karena khobarnya berbentuk jumlah maka harus mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Maka aliwa ini mudzakkar, maka domir menggunakan mudzakkar juga, syakluhu hu, mudzakkar yang mufrad. Itu juga dengan al-ka'batu. Ka'bah ini muannas, maka syaklu al-ka'batu syakluha muka'abun. Ka'bah itu bentuknya kubus, ya, syakluha muka'abun. Silakan dibuat kalimatnya. Contohnya adalah buat terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Botol itu bentuknya elips. Sapu tangan itu bentuknya segi empat. Cermin itu bentuknya lingkaran. Piring itu bentuknya lingkaran. Handuk itu bentuknya persegi panjang. Bola itu bentuknya globe. Ya, silakan kata-kata yang lainnya diterjemahkan bentuk-bentuk ini, dihafalkan kosakata-katanya. Kemudian buatlah jumlah ismiyah yang khobarnya berupa jumlah ismiyah. Khobar mi'tafuka launuhu abyad. Jaket itu warnanya putih. Mi'tafuka ini mubtadanya, launuhu abyad ini sebagai khobarnya. Khobarnya berupa jumlah ismiyah, sedangkan mubtadanya mi'tafuka ini ada mubtadanya berupa isim ma'rifat, yaitu isim yang diidhofahkan kepada dhamir ini. Jaket itu warnanya putih. Kemudian nadharatuka launaha abyad. Kacamatamu itu warnanya putih, ya. Kacamatamu itu warnanya putih. Ya. Silakan dibuat kalimat seperti contoh, ya. Gayung itu warnanya abu-abu. Nah, rambutmu warnanya hitam. Kulitmu warnanya putih. Embermu warnanya perak. Pecimu warnanya hijau. Piringmu warnanya kuning. Pintu gerbang sekolah warnanya biru. Silakan hafalkan warna-warna lainnya, jadikan ia
kalimat-kalimat yang lainnya untuk dihafalkan kosakata warnanya. Latihan selanjutnya, ubahlah jumlah ismiyah yang khobarnya berupa jumlah ismiyah menjadi khobar mufrad seperti contoh. Contohnya adalah al-ustadu darajatuhu jadidatun. Ya. Jadi ubahlah jumlah ismiyah yang khobarnya berupa jumlah ismiyah menjadi khobar mufrad. Ya. Lihat, ini al-ustadu darajatuhu jadidatun. Al-ustadu mubtada, kemudian darajatuhu jadidatun, sepedanya baru. Guru itu sepedanya baru. Darajatuhu jadidatun ini kan jumlah ismiyah. Maka ubahlah khobar ini menjadi khobarnya, darajatuhu jadidatun sebagai khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Maka ubahlah khobar jumlah ismiyah ini menjadi khobarnya menjadi mufrad. Ya, maka dirubah menjadi darajatul ustadi jadidatun. Ya, sepeda milik guru itu baru. Ya, sepeda milik guru itu baru. Nah, silakan dibuat contoh seperti itu ya. Contohnya ya, darajatul ustadi sebagai mubtada, khobarnya mufrad ya, jadidatun jadi mufrad. Nah, kalau yang di awal tadi darajatuhu jadidatun, ini jumlah khobarnya berupa jumlah ismiyah. Sedangkan di sini yang kedua diubah menjadi khobarnya menjadi mufrad. Silakan dirubah. Muhammad sayaratuhu jamilatun. Ya, silakan ubah menjadi mufrad. Al-ab bintuhu mujtahidatun. Fatimatu haqibatuha hamra'u. Ya, menggunakan hamra karena merah, muannasnya adalah hamra. Ya, ahmar, ya ahmar untuk mudzakkar, kalau hamra ini untuk perempuan. Fatimah haqibatuha hamra. As-saikhuna hafilatuhum mu'attalatun. Al-madrasatu mal'abuha wasi'un. Al-funduku ghurfatuhu wasi'atun. Al-kitabu waraquhu abyadu. Ar-rajulu saltuhu qawiyyun. Al-qaryatu manzaruha jamilun. Al-hamamu ma'uhu qalilun. Al-qahwatu ta'muha murrun. As-sukaru ta'muhu hullun. Al-asiru ta'muhu tajijun. Kemudian praktek selanjutnya adalah ubahlah jumlah fi'liyah ya pada kalimat berikut menjadi jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyahnya apa? Contohnya adalah yastakhriju tulabu jawaja safar. Para mahasiswa membuat paspor. Ya. Kalimat ini ya ubahlah, ini kan jumlah fi'liyah, maka ubahlah menjadi jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Karena kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fi'il. Ya. Kemudian dirubah menjadi jumlah fi'liyah. Kalimat ini diawali dengan isim. Maka at-tullabu yastakhrijuna jawajas safar. Ya, para mahasiswa mengeluarkan atau membuat paspor. Ya. Ini at-tullabu menjadi mubtada karena jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, dan at-tullabu ini adalah isim ma'rifat yang dilekati dengan al. Kemudian yastakhrijuna jawaja safar ini adalah jumlah fi'liyah ya. Jadi at-tulabu yastakhrijuna safar ini jumlah fi'liyah yang kedudukannya menjadi khobarnya mubtada, khobarnya at-tulab ya. Domirnya apa? Kembali kepada waul jamaah ya, waul jamaah ini yastakhrijuna jawaja safar. Saya sekarang ubahlah kalimat ini menjadi jumlah ismiyah. Yafrahul muslimuna bi syahri Ramadan. Yarkabul musafiruna ta'irata. Ya'takilu surtiyuna lissan. Yazuru tulabu hadiqatal hayawani. Yadkhulul musafiruna al-mat'am. Yash'urul la'ibuna bit-ta'ab. Tafhasut tabibatul maridati. Sekarang latihan lagi, ubahlah jumlah fi'liyah pada kalimat berikut menjadi jumlah ismiyah seperti contoh. Tabda'ul muslimatu shauma, kaum muslimat memulai puasa.
ya. Karena ini jumlah fi'liyah karena kata kerja ini, karena kalimat ini diawali dengan fi'il yaitu tabda'u. Ubah menjadi jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Maka al-muslimatu ini adalah kalimat diawali isim. Muslimat yaitu isim ma'rifat yang dilekati oleh al, ya. Al-muslimatu yabda'na as-sauma. Al-muslimatu yabda'na as-sauma, ya. Pak kaum muslimat memulai puasa. Oke, sekarang artinya sama saja, ya. Anak-anak perempuan beristirahat di depan rumah, ya. Tastarihul banatu amamal manzil. Silakan dirubah menjadi jumlah ismiyah. Tatadarrabul kasyafatu ala inqadil gharqa. Tashrabul maridatud dawa'a. Tanzilur raqibatu minal hafilah. Tadhakul banatu min ru'yatil kirdi. Tusallimu tilmidatu ala zamilatihinna. Tafhasul tabibatul maridati. Silakan dirubah untuk latihan. Baik, kita tutup materi kita kali ini. Silakan video ini dibagikan, disebarkan kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.